bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dea Dinda Ramhawati. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SDN 2 Pelandakan, dan saya juga di sini tidak hanya sendiri, bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Rita Purnamasari. Lalu ada Reiska Nurtabaria. Dan yang terakhir ada Ridwan Gunawan. Nani? A few moments later. Oke, saksikan keseruan kami dalam wawancara salah satu guru di SDN 2 Pelandakan. Kalau boleh tahu, ibu tuh namanya siapa dan asal mungkin atau enggak lebih ke background pendidikannya itu apa? Kalau boleh tahu. Iya, boleh tahu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Hasanah, tapi biasa dipanggil Ibu Ana. Ibu Ana. Saya berasal dari Duku Puntang. Kebetulan background pendidikan saya lulus dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. UMC. Tahun 2018. Jadi baru sekitar 3 tahunan mengajar, 3 tahun lebih Di SD. mengajar di Pelandakan 2. Nah, itu di UMC juga, PGSD juga. Iya tuh. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Bu, kami dari kampus IPB Infada Cirebon. Perkenalkan dulu diri saya pribadi, nama saya Ridwan Gunawan. Saya dari PGSDB semester 3. Selanjutnya akan diperkenalkan oleh teman saya Bu. Perkenalkan, nama saya Rita Purnamasari dari IPB Infada Cirebon. Semester 3. Semester 3. Udah. Selanjutnya. Ya, perkenalkan ya Bu, nama saya Reiska Nurtabaria, saya dari Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon, saya juga semester 3. Dan saya saya juga dari IPB Cirebon. Saya Dea Dinda Rahmawati, semester 3. Nah, maksud dan tujuan kami ke sini dalam artian ingin mengetahui bagaimana ICT yang ada di Sekolah Dasar Pelandakan saat ini. Jadi tujuan kami itu hanya untuk memenuhi tugas dari pembelajaran ICT. Jadi saya Ridwan Gunawan ingin menanyakan bagaimana sih Bu peran ICT dalam pembelajaran sekolah dasar saat ini? Peran ICT sendiri dalam pembelajaran sekolah dasar kan sudah sangat maksimal ya. Iya. Karena ICT sekarang kan sudah berkembang gitu. Yang tadinya kita hanya belajar itu belum ada infokus. Iya. ICT kan bisa berupa infokus, Iya. atau pembelajarannya bisa pakai menggunakan laptop gitu kan. Nah, kalau sebelumnya kayak anak-anak tuh dalam belajar kan masih yang biasa aja, yang belajar guru menerangkan, anak mendengarkan.
Jadi kan anak tuh monoton, tidak terlalu bergairah, tidak terlalu senang gitu. Kemudian ketika pembelajarannya diterapkan adanya ICT melalui Infokus gitu, kita bisa menampilkan video tentang misalkan pembelajaran. Kalau di kelas 6 kita bisa menampilkan videonya tentang misalkan proses penyaluran listrik. Nah itu kan biar anak-anak itu lebih jelas gitu, bagaimana listrik itu dari awal pembuatannya, kemudian bisa nyampe ke rumah-rumah yang mereka tinggal itu. Jadi mereka lebih tahu prosesnya melalui video begitu. Jadi ketika dengan adanya teknologi itu sangat membantu gitu. Kemudian Oh iya, terima kasih Bu. Kemudian mungkin dari teman saya juga ada yang mau menanyakan. Gini Bu, jadi kan tadi kan sudah dijelaskan untuk peran ICT sendiri. Nah, untuk kendalanya dari pembelajaran ICT ini apa saja Bu? Kendalanya sendiri seperti kayak misalkan kadang dari segi peralatannya yang kurang memadai gitu kan. Di sini sendiri sudah ada Infokus. Nah, cuman kadang dari segi laptopnya sendiri kan kita kadang harus gantian gitu kan sama yang lain. Nah, itu mungkin kendalanya. Sama apa ya? Kendalanya paling dari segi wifi mas cukup, nggak ada sih kendalanya, bisa dijalankan gitu. Berarti hanya bisa dari mungkin harus lebih banyak alat-alatnya, Sarana dan prasarananya gitu, biar ketika pembelajaran itu semuanya udah siap gitu kan. Foto selanjutnya teman saya juga ada yang mau menanyakan juga. Oke, jadi gini Bu, tadi kan ICT sudah diterapkan dan ada kendalanya juga kan Bu. Nah, cara Ibu mengatasi kendalanya itu bagaimana? Caranya ya dengan memperbanyak sarananya kan. Tadi kan masih kurang gitu, karena di sekolah kan masih cuma paling ada satu gitu kan. Kadang kita itu rebutan kan sama kelas lain. Berarti kita harus bisa ngebagi gitu. Siapa nih di hari ini yang mau pakai Infokus, siapa yang di hari ini mau pakai Infokus. Jadi bisa dibagi shift gitu kan. Solusinya tuh gitu di shiftin biar semuanya tuh bisa menerapkan ICT itu kan. Nah, selain itu juga saya malah berpikirnya kayak SD itu kan kadang ada yang memperbolehkan membawa HP, ada yang tidak memperbolehkan membawa HP. Kadang saya pikir dengan membolehkan membawa HP itu kan ada manfaatnya juga ya. Iya. Mereka kan kadang yang rumahnya jauh itu untuk menghubungi orang tuanya. Nah, saya inginnya ketika mereka itu membawa HP itu ketika ada pembelajaran itu kadang kita di situ anak-anak cari materinya yang bukan sekedar dari buku tapi lewat dari internet. Jadi mereka bisa mencari materi bisa lewat internet. Nah, HP yang mereka bawa itu bisa dimanfaatkan dengan baik, itu bukan sekedar untuk kadang anak kalau misalnya dibuat mainan gitu kan. Jadi bisa memanfaatkan teknologi melalui pembelajarannya gitu. Baik Bu. Menurut Ibu nih, ada nggak sih manfaat yang dirasakan menggunakan ICT di sini? Manfaatnya sangat ada gitu kan, karena teknologi itu kan memudahkan manusia kan, yang dulunya kita belum maju sekarang udah maju lewat teknologi gitu. Jadi banyak manfaatnya, banyak sekali dampak yang bisa kita rasakan gitu kan dengan adanya teknologi. Anak jadi bisa bayangan anak ketika dijelasin itu dia ada nyata gitu, tampil ketika kita menggunakan teknologi yang tadi saya jelaskan yang bisa pakai Infokus itu. Jadi mereka itu bukan hanya membayangkan ketika gurunya menerangkan, coba bayangkan bagaimana misalkan pembelajaran apalagi ya IPS itu tentang ASEAN. Nah, ASEAN kan banyak tuh ya, lingkupnya kan global. Nah, mereka tuh kita bisa menerangkan tuh tentang ASEAN. Indonesia punya ciri khasnya apa, misalkan dari segi baju adatnya atau dari segi makanannya. Nah, mereka tuh bisa langsung menampilkan contoh-contoh dari misalkan pembelajaran ASEAN itu, contoh adatnya gitu kan. Kalau kita misalkan hanya ngomong, mereka kan nggak tahu tuh bayangannya seperti apa gitu, nggak jelas. Jadi
adanya teknologi itu sangat bermanfaat sekali bagi pembelajaran di sekolah. Iya, sama satu lagi yang terakhir ini tuh, harapan ibu untuk pembelajaran ICT kedepannya itu seperti apa ya? Harapan saya pembelajaran buat pakai ICT itu ya lebih baik lagi gitu. Jadi harapannya ke depannya jadi setiap guru itu bisa menggunakan pembelajaran itu lebih banyak pakai ICT gitu. Jadi meninggalkan adat lama, tradisi lama yang hanya mengajar pakai metode ceramah gitu kan. Kan anak kan bosen kalau cuma gurunya. Sekarang kan lebih ditekankan gimana anak itu mau menggali apa yang dia perintahkan oleh gurunya. Jadi jangan kayak guru menyampaikan anak menerima udah sekedar itu saja kan, nggak cukup dari itu kan. Jadi gimana caranya biar anak itu bisa menggali apa yang sudah dia pelajari gitu. Paling oke lah, mungkin cukup ya untuk pertanyaan saya ICT di Sekolah Dasar Pelandakan 2 khususnya. Mungkin dari kami seperti itu aja, kurang lebihnya kami juga mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf juga telah mengganggu waktu ibu di sekolah dasar ini. Dan sebelumnya juga saya juga dari PB Cirebon berterima kasih atas waktunya yang telah ibu berikan kepada kami. Mungkin untuk kedepannya kami bisa bermain-main lagi ke sekolah dasar ini untuk pengembangan ICT berikutnya, insya Allah kalau iya ada waktu yang disenggangkan oleh kita. Paling ya seperti itu aja sih Bu, kurang lebihnya ya kita mohon maaf. Kami pamit undur diri. Saya dari Ridwan Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, see you next time.